ini area Jalan Lingkar segmen 1 semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam rahayu, salam Nusantara. Nah teman-teman, kali ini saya mau menjelaskan atau menampilkan video tentang perkembangan atau update terkini pembangunan ibu kota yang kita nanti-nantikan, ibu kota yang kita cintai, kita harapkan menjadi masa depan bangsa dan negara Indonesia, yaitu ibu kota negara baru Nusantara. Nah ini sekaligus saya juga mau menjawab pertanyaan dari tetangga kita. Ya biasalah, mereka bertanya, ya kita harus berpikir positif. Mereka bertanya, mereka masih bingung, loh kok ibu kota Nusantara belum nampak pembangunannya? Kok belum ada gedung-gedung di situ? Kok belum terlihat seperti kota? Nih kapan nih dari dulu sudah gambar-gembor ibu kota Nusantara, ibu kota Nusantara. Tetapi mana nih pembangunannya? Nah itu yang dipertanyakan ya oleh netizen tetangga kita Malaysia, yang mereka masih belum paham, masih belum mengerti. Oleh karena itu, tugas saya di sini adalah membantu untuk menjelaskan, memberikan pemahaman, ya. Nah, kalau teman-teman dengarkan, teman-teman ikuti apa yang disampaikan oleh Presiden Jokowi dalam pidato kemarin yang sudah saya reaction, ya. Bahkan saya sampai merinding ya teman-teman mendengarkan perkataan dari Presiden, dan tanpa disadari saya tidak bisa menahan tangis ya, karena begitu terharu membayangkan, luar biasa bangsa dan negara kita ini dengan segala macam permasalahan, segala macam tantangan yang kita hadapi ya. Kita diberikan harapan baru, harapan yang membangkitkan semangat kita oleh Presiden tercinta kita, Bapak Insinyur Haji Joko Widodo, yang memberikan semangat baru tentang ibu kota Nusantara yang menjadi masa depan bangsa dan negara Indonesia. Jadi ibu kota Nusantara ini seperti yang dikatakan oleh Presiden Jokowi akan menjadi kota pintar masa depan yang berbasis hutan dan alam. Sekali lagi, kota pintar masa depan yang berbasis hutan dan alam. Jadi bukan berbasis gedung-gedung pencakar langit, gedung-gedung mewah, atau mau menyaingi kota New York, menyaingi kota Kuala Lumpur, ataupun kota-kota yang padat atau besar dengan gedung-gedung mewah, kamar 8 kota-kota. Jadi kalau Anda membayangkan, mengekspektasikan kota yang seperti itu, berarti Anda keliru malam ya, keliru malam, keliru siang, keliru sore. Jadi bukan kota yang seperti itu ya. Kalau kota seperti itu sudah banyak di dunia, kota-kota besar, kota-kota dengan gedung-gedung pencakar langit itu sudah banyak. Tetapi sesuai apa yang dikatakan oleh Presiden bahwa kota ini menjadi satu-satunya kota yang akan memberikan perbedaan dengan kota-kota lain di dunia ya. Dia akan menjadi different, menjadi pembeda dengan kota-kota lain. Kenapa bisa seperti itu? Karena ibu kota Nusantara ini dirancang 70% ya. Sekali lagi 70% adalah area hijau ya. Bukan 70% adalah area gedung-gedung mewah, gedung-gedung mau saing dengan Menara Petronas sana, bukan ya. 70% adalah area hijau, dan kota ini akan menjadi kota pintar, kota yang nanti ada transportasi baik kereta ataupun mobil itu tanpa awak, tanpa sopir, tanpa kenek ya. Tidak ada lagi kenek-kenek yang teriak Bogor, 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 Bandung, 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 Bandung. Jadi tidak ada ya. Dan semuanya motor, mobil, kendaraan harus berbasis listrik ya. Ini akan menjadi kota yang ramah ya, kota yang mengutamakan pejalan kaki dan juga pengendara sepeda ya. Bukan sepeda motor tetapi sepeda ya, sepeda yang kita kayuh ya, kayuh menggunakan kaki. Nah teman-teman, jadi karena kota Nusantara ini adalah kota yang berbasis tentang hutan dan alam, jadinya hutan yang dimaksud oleh Presiden kemarin ya,
itu bukan hutan-hutan liar atau hutan-hutan yang berbagai macam endemik pohon ada tumbuh semua di situ. Jadi tidak seperti itu. Hanya ada monokultur ya. Ada satu jenis pohon nantinya akan mendominasi di kawasan IKN Nusantara, dan pohon itu yang nantinya ditanam ya. Itu adalah pohon apa kemarin saya lupa ya, pohon X kalau ada. Aduh sorry saya lupa ya teman-teman. Intinya pohon itu yang biasa digunakan untuk pembangunan jalan tol, dan pohon ini 6 atau 7 tahun sekali itu ditebang ya. Jadi memang hutan yang diciptakan itu hutan produktif, hutan yang bisa dimanfaatkan, diambil fungsinya. Nanti bisa simak lagi cuplikan pidato dari Presiden Jokowi. Intinya pohon ini kalau sudah ditanam 6-7 tahun ditebang, diambil pohonnya atau batangnya itu untuk digunakan ya. Jadi siklusnya seperti itu, 6-7 tahun ditebang. Tetapi ada konsep ya, nggak semuanya ditebang langsung gundul seperti itu, tidak ya. Yang pastinya dipilih jenis-jenis tertentu ditebang, lalu ada regenerasinya, ditanam lagi. Jadi memang sengaja diciptakan kota berbasis hutan yang produktif, alam yang menyejukkan hati, pikiran. Sehingga kalau tempatnya sudah sejuk, sudah aman, sudah nyaman, makanya Presiden mengatakan bahwa kita akan menciptakan budaya kerja yang produktif di IKN Nusantara. Bukan budaya kerja malas-malas, apalagi budaya kerja koruptif. Kalau ada budaya seperti itu, berarti masih primitif, masih kolot ya. Budaya kerja koruptif itu harus segera disingkirkan ya. Tidak boleh ada di IKN Nusantara. Lalu yang berikutnya ya, sekaligus teman-teman bisa sambil saksikan video yang saya ambil dari salah satu channel YouTube, yang teman-teman bisa berkunjung ke sana untuk subscribe dan melihat update perkembangan terbaru tentang IKN Nusantara. Ya, ini saya sambil menjelaskan ya, sembari menjawab pertanyaan dari netizen tetangga kita yang menanyakan kok belum ada nampak pembangunan gedung-gedung atau kota di IKN Nusantara. Ya karena seperti ini, untuk membangun kawasan IKN Nusantara ini bukan seperti membangun klaster sekejap jadi ya, cuma berapa tahun langsung jadi. Tetapi ini membangun ibu kota negara coy, dengan luas yang begitu luas ya. Dan luasnya itu untuk luas daratan 256.142 hektar. Lalu kemudian ada luas perairan sekitar 68.189 hektar ya. Dan nanti akan terdiri dari 2 kawasan, yakni kawasan inti 56.180 hektar. Lalu kemudian kawasan pengembangan 199.962 hektar. Jadi kawasan pengembangan itu lebih luas ya daripada kawasan inti. Nah, kawasan inti mungkin nanti adalah Istana Presiden, kemudian gedung untuk Badan Intelijen, Kepolisian. Jadi sudah jelas ya bahwa pembangunan ibu kota Nusantara ini dengan luas daratan yang begitu luas dibutuhkan waktu yang sangat lama ya, proses yang tidak singkat ya. Jadi dari 2022 sampai 2045 itu diharapkan sudah selesai di tahun 2045 ya. Coba bayangin teman-teman, 2045 apakah saya masih ada ataukah sudah di alam lain ya, kita tidak tahu ya. Yang penting ya anak cucu kita bisa menikmatilah pembangunan IKN Nusantara ini. Jadi ada 5 tahapan pembangunan dari tahun 2022 sampai 2045, tepat 100 tahun hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia, itu di tahun 2045. Yang pertama, ini saya sambil lihat datanya teman-teman. Tahap pertama itu dari tahun 2022 sampai 2024. Ada 3 alur kerja besar ya, pembangunan perkotaan, infrastruktur, ekonomi ya. Selain itu dibangun juga perumahan tapak atau unit apartemen untuk ASN, TNI, Polri, BIN. Kemarin saya sudah lihat ada salah satu YouTuber yang menampilkan ternyata di kawasan IKN sudah ada rumah 3 lantai ya, bangunan 3 lantai untuk rumah para pekerja konstruksi ya, itu sudah dibangun. Lalu kemudian seperti teman-teman saksikan di gambar ini juga ada pembangunan
jalan drainase dan sebagainya ya. Jadi dasar-dasar seperti itu dulu yang dibangun sebelum berdirinya bangunan-bangunan di atas tanah ini ya. Lalu kemudian di tahap pertama sampai dari 2022 sampai 2024 itu nanti ada relokasi TNI Polri BIN di tahun 2023 untuk keamanan ya. Bagian keamanan atau pengaman direlokasi terlebih dahulu. Lalu disusul dengan eksekutif, legislatif, yudikatif, ASN. Dan rencananya teman-teman, seperti yang disampaikan oleh Presiden Jokowi, bahwa di tahun 2024 nanti, perayaan 17 Agustus, sorry ya bunyi ayam nih. Jadi perayaan 17 Agustus tahun 2024 itu diselenggarakan di Istana Presiden IKN Nusantara. Kita berdoa, berharap semoga semuanya berjalan dengan lancar, dengan aman, damai, dan sesuai dengan target. Lalu kemudian untuk tahap 1 ini dinyatakan selesai kalau proses relokasi sudah tercapai semuanya. Nah itu baru dikatakan tahap 1 selesai dan berhasil. Nah kalau untuk tahap 2-nya teman-teman, itu dari tahun 2024 sampai 2029 ya. Itu targetnya infrastruktur utama siap dihubungkan ke kawasan baru. Lalu kemudian tahap ketiga 2030 sampai 2034. Itu infrastruktur ditargetkan telah rampung seperti angkutan umum massal, instalasi pengolahan air limbah, air minum, fasilitas penunjang kota, digitalisasi perkotaan. Itu semuanya akan dilakukan di tahap ini. Lalu tahap 4 2035 sampai 2039. Kira-kira di tahun 2035 sampai 2039 ini presidennya siapa ya? Ya kita tidak tahu ya. Ya semoga saja Bastian Seboya akan menjadi presiden. Tidak usah diaminkan ya, karena saya rasa juga lihat-lihat dengan kemampuan saya rasa tidak mungkin saya jadi presiden. Hanya bercanda teman-teman ya, jangan ditanggapi secara serius. Jadi tahap keempat 2035 sampai 2039 itu sektor pendidikan, kesehatan ditargetkan rampung ya. Motor-motor penggerak ekonomi ya, itu semuanya akan dirampungkan di tahap ini. Nah selanjutnya tahap akhir, tahap kelima itu 2040 sampai 2045, tepat 100 tahun kemerdekaan Republik Indonesia ya. Itu adalah puncak pembangunan industri, populasi kependudukan sudah mulai stabil, dan ya anak cucu kita sudah menikmati kota pintar Nusantara yang berbasis hutan dan alam. Jadi kesimpulannya seperti apa? Kesimpulannya adalah yang jelas pembangunan ibu kota Nusantara ini dilakukan bertahap dan berkepanjangan, bukan 5-7 tahun langsung jadi, langsung berdiri gedung-gedung mewah di situ. Tidak seperti itu. Pembangunan ibu kota Nusantara ini itu berbasis hutan dan alam. Jadi jangan berpikir berharap bahwa di situ nanti banyak gedung-gedung, banyak diskotik, banyak mall, banyak kemewahan segala macam lah. Jadi tidak seperti itu. Kota ini akan menjadi kota yang ramah, kota yang nyaman untuk pejalan kaki dan juga untuk pengguna sepeda. Nusantara adalah kota pintar masa depan yang berbasis hutan dan alam. Belum ada di dunia, belum ada. Tolong dicarikan, belum ada. Ini yang membedakan, ini yang nanti menjadi diferensiasi ibu kota kita dengan ibu kota negara-negara lain. 70% areanya nanti adalah area hijau.